segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji. Oh, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi katakan segala puji. Angkat tanganmu, angkat suaramu di tempat ini. Segenap hatiku menyembah. Come on Bandung, angkat tanganmu, katakan segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, bukan kehendakku. Bukan kehendak, amin, namun kehendak hidupku bagimu, hidupku bagimu. Kau indah, kau indah, kau mulia, ingin hidupku menangkanmu. kami milik Engkau Tuhan. Hidup kami milik-Mu Yesus. Memuliakan Engkau,
hati Engkau menjawab panggilan Yesus, bahkan di dalam kesesakan sekalipun. Ini doa kami, katakan dalam kesesakan dan dalam kesesakanku Engkau beri kedamaianmu, dan keraguanku temukan wajahmu. Dalam keraguanku Yesus, dan dalam keraguanku sungguh ku terkagum amanku di dalam Yesus. Katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranmu, ku milikmu. Karena pengorbanan, dalam pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu Yesus. Engkau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranmu, ku milikmu. Semua kekuranganku tetapkan pandang. Come on semuanya. Ku angkat tanganku dan berseru, semua ku milikmu. Kami milikmu Yesus, memuliakan, menyenangkanmu Tuhan. Kami milikmu Yesus. Buka suaramu, katakan I am yours, 'cause I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive. Sing it again. Satu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Dalam rangka Hari Reformasi Gereja ke-505, maka ibadah di semua jam minggu ini diadakan pertukaran pelayanan mimbar. Dan pada pukul 9 yang akan melayani di Jemaat Biringkanaya adalah Ibu Pendeta dari GKSS Jemaat Bajipamai Maros, Ibu Pendeta Iin Julfanti Sasela Sarjana Teologia.
Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Iin Julfanti Sasela, Sarjana Teologi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022 yang mengikat kita sebagai satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Sebagai warga gereja yang merupakan bagian dari Gereja Reformasi, pada hari ini kita merayakan dan mensyukuri Hari Reformasi Gereja atau pembaruan ke-505, tepatnya tanggal 31 Oktober 1517 sampai 31 Oktober 2022. Reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther mengingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini juga kita merayakan dan mensyukuri Hari Ulang Tahun Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja PKBGT ke-14. Semua ini menjadi nyata bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Mari dengan penyerahan diri yang sungguh kita menyembah Tuhan melalui ibadah ini dengan tuntunan tema basuhlah, bersihkan dirimu. Jemaat berdiri. Wahai kaum bapa, kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan bertanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja, dan majulah jayalah. Puji kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaannya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya.
Kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerahnya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertaimu juga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah di saat ini kita merendahkan diri di hadapan-Nya, sambil kita mengakui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami adalah milik-Mu yang Engkau pilih menjadi umat yang kudus untuk memberitakan kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi dunia ini. Namun kami seringkali lalai dalam menyatakan kesaksian kami, bahkan sering mencemari kehidupan kami dengan hal-hal yang Engkau anggap jahat, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Basuh dan baharilah hidup kami ya Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dan kepada kita sekalian yang datang dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan bagi kita sekalian dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang berkata bagi kita, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terbit. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh.
Dan bagi kita sekalian yang telah menerima pengampunan darinya, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayatnya yang ke-16. Biarlah oleh tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani petunjuk hidup baru ini. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan yang akan dituntun oleh Mazmur pasal 32, Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita mulai. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami percaya, mengenal kami secara pribadi, yang tahu akan kerinduan kami, di mana di saat ini kami rindu untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, yang menguasai tempat ini, menguasai tiap pribadi, bahkan setiap peralatan yang dipergunakan, supaya firman-Mu ya Tuhan dapat ditaburkan dalam kehidupan kami, dan kami pun dimampukan untuk melekatkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami sekalian, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di hadapan Allah Bapa di sorga. Amin. Bacaan yang pertama dari firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Firman Tuhan yang diberi judul bertobat lebih baik dari mempersembahkan kurban. Dengarkanlah firman Tuhan,
Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu kau korbankan yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak domba gemukan dan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadapi di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaanmu, bulan barumu, dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahwa sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Lembaga Alkitab memberikan judul ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya
dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian kami bahwa kepadamu telah kamu percayai, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, selamat pagi. Salam dalam kasih Kristus, Shalom. Tentu kita patut mengucap syukur untuk setiap perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga di hari ini kita boleh diperjumpakan dalam sukacita iman di tempat ini. Saya pun tentunya mengucap syukur secara pribadi di hadapan Tuhan, sebab melalui PGIW Sulsel Bara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi pelayan firman di hari ini di Jemaat Tuhan Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya di tempat ini. Saya sebagai pelayan firman Tuhan pagi hari ini, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Majelis tadi di awal, dalam rangka pertukaran pelayan peringatan Hari Reformasi Gereja yang ke-505, nama saya Iin Julfanti Sasela, dipanggil Iin. Kalau Sasela itu adalah marga dari bapak yang seorang Sangir, mama saya orang Toraja. Saya pendeta
yang melayani di jemaat Baji Pamai Maros, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Ada 2 pelayan atau pendeta di sana. Saya salah satunya, yang satunya Ibu Pendeta Luciana Lao. Mungkin Ibu Pendeta Lucy lebih dikenal. Saya pun baru ditempatkan untuk pelayanan di, bisa dikatakan di daratan. Sebab sebelumnya saya melayani di Kepulauan Selayar. 5 tahun saya pelayanan di sana. Nanti di awal tahun ini baru saya ditempatkan di Maros. Jadi tentu adalah satu sukacita dan syukur ketika saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari melayani Tuhan dalam kebersamaan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, mungkin itu saja perkenalan singkat saya. Kita kembali dalam perenungan kita di pagi hari ini yang oleh tema perenungan kita bersama dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam kehidupan sebagian orang Kristen, menjadi orang Kristen kadangkala hanya dibatasi dan diukur dari aktivitas religius di dalam gereja saja. Bagi sebagian orang, ibadah dipahami dalam artian yang sangat sempit, bahkan lebih cenderung kepada aktivitas ritual tertentu saja. Mungkin dibatasi oleh hari, dibatasi oleh tempat, dibatasi dengan aktivitas ritual sama seperti mungkin yang kita lakukan di saat ini. Jadi tidak heran jikalau dengan pemahaman yang demikian mereka jadi terjebak dalam satu kerohanian yang sifatnya bertentangan. Apa yang dilakukan di dalam gereja tidak selaras dengan apa yang dilakukan di luar gereja. Jadi ada ketimpangan, 2 hal, 2 sisi yang sangat bertentangan. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketimpangan ini tidaklah menjadi sesuatu yang baru. Di dalam pembacaan kita lewat pembacaan utama di Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20, di sana juga digambarkan bagaimana umat Tuhan, umat Israel kala itu juga menyatakan kesalahan yang sama. Mereka terjerumus dalam kesalahan yang sama di mana mereka melakukan ritual keagamaan, ritual religius, tetapi di dalam prakteknya, dalam kehidupan setiap hari justru tidak sebanding atau bertolak belakang dengan kesalehan religius mereka. Nah, ibadah seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menyingkapi peribadahan mereka itu dan apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari peribadahan umatnya. Jemaat kekasih Tuhan, dalam konteksnya keadaan masyarakat Israel di kala itu, mereka hidup sebagai negara perdagangan. Mereka menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa, dengan negara-negara tetangga, sehingga lewat hubungan itu terjadilah peningkatan dalam kehidupan penduduknya. Dari peningkatan tersebut lahirlah golongan-golongan yang kaya, golongan-golongan yang dianggap terpandang, dan kemudian mereka juga memiliki pengaruh terhadap para pemimpin dan juga para pejabat kala itu. Oleh karena itulah Nabi Yesaya lewat pembacaan kita ini, ia menyerukan, bahkan menyebut mereka dengan bahasa manusia Sodom dan Gomora. Manusia Sodom dan Gomora. Kalau kita mengingat bagaimana peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan menghancurkan tempat itu dengan mendatangkan hujan belerang dikarenakan dosa mereka akibat dosa seksual. Dan ternyata sebutan yang sama dilekatkan kepada bangsa Israel kala itu. Mereka mungkin tidak melakukan percabulan, tetapi mereka melakukan korupsi, mereka melakukan penindasan terhadap janda, anak miskin, orang miskin, anak yatim dan juga janda. Bahkan juga ada kerusakan moral lainnya. Dan hal ini tidak hanya terjadi di masyarakat secara umum,
tetapi berimbas di dalam peribadahan umat Tuhan di kala itu. Jadi tentu Tuhan tidak tinggal diam. Kesaksian Alkitab berkata Tuhan murka. Tuhan hendak berperkara dengan mereka. Tuhan menolak peribadahan yang dilakukan oleh umatnya. Mengapa? Sebab sekalipun umat Tuhan di kala itu memberikan persembahan yang terbaik, tetapi ternyata persembahan itu Tuhan katakan sebagai kekejian, sebagai kejijikan. Ia juga berkata, aku sudah jemu. Tentunya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak kekurangan suatu apapun juga sampai perlu dibawakan persembahan. Tetapi persembahan tentu dinyatakan sebagai bagian di dalam pemuliaan nama Tuhan. Di sini umat Tuhan memberikan persembahan, bentuknya yang terbaik, tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak menemukan pemuliaan bagi namanya, tetapi Tuhan justru melihat kekejian, kejahatan yang dipertontonkan. Oleh karena itulah ibadah mereka, doa-doa mereka tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di saat yang sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga membuka satu kesempatan. Tuhan membuka ruang bagi pengakuan dosa, ruang bagi pertobatan oleh umatnya untuk mereka boleh hidup yang baik, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka seperti kata tema kita, ayatnya yang ke-16 dan ke-17 dikatakan olehnya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika umat mau melakukan semuanya itu, maka Allah pun tentu akan menerima mereka. Allah pun akan mengampuni mereka, akan menolong mereka untuk bisa kembali hidup seturut dengan kehendaknya. Bahkan lagi, seperti dalam berita pengampunan tadi, berita anugerah Allah, ayatnya yang ke-18b berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu berarti sejahat dan seburuk apapun kita, jika kita mau datang bertobat, jika kita mau datang memohon pengampunan yang tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun adalah setia dan adil yang akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, maka lewat firman Tuhan di saat ini ada 3 hal berharga yang bisa kita bawa pulang dalam kehidupan rohani kita setiap harinya. Yang pertama, Tuhan sesungguhnya menginginkan, Tuhan merindukan pertobatan yang sungguh-sungguh yang sejati dari umatnya. Lebih daripada persembahan, lebih daripada ibadah yang sifatnya hanya seremonial belaka. Tuhan merindukan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam artian kita berbalik 180 derajat. Sama seperti yang dinyatakan oleh Paulus, sama seperti yang dinyatakan oleh Sakeus di dalam pembacaan kita. Pertobatan yang tidak hanya berarti bahwa kita berhenti dari tindak kejahatan, dari perbuatan-perbuatan buruk kita, tetapi pertobatan juga yang berarti kita mau belajar, termasuk kita mau belajar dari nol untuk kembali hidup seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Kita mau belajar kebaikan dan juga mengusahakan keadilan. Seperti di dalam pembacaan kita Lukas pasal 19, Tuhan memberikan satu contoh yang baik bagi kita, belajar dari pertobatan Sakeus. Ia tidak hanya mau memberikan setengah dari miliknya, tetapi ia mau mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah ia peras dari orang lain. Jadi pertobatan berarti ada perubahan hati, ada perubahan sikap, dan juga ada tindakan yang baru yang dihasilkan. Dan juga kita meyakini pertobatan dan juga pengampunan yang sejati hanya kita terima di dalam Yesus Kristus.
Segala perbuatan baik kita tidak membersihkan dosa kita. Niat ataupun janji kita di hadapan Tuhan tidak membersihkan noda ataupun dosa kita. Tetapi lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itulah yang membersihkan dosa kita. Itulah yang memotivasi kita sesungguhnya untuk menyatakan pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan bersandiwara, bukan hanya sebatas rutinitas atau formalitas belaka. Apalagi kalau kita mau pakai lagi dengan motif-motif yang terselubung, supaya kita dipandang sebagai orang-orang yang saleh, atau supaya kita bisa mendapat keuntungan dari orang lain. Sebab kita mengingat Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak membenci kita manusia, tetapi Ia membenci dosa. Maka ibadah tanpa hati adalah ibadah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang, kalau kata firman Tuhan yang kita baca, yang menjijikkan dan memuakkan bagi Tuhan. Nah, sidang jemaat kekasih Tuhan, Tuhan tentu senang ketika kita menyatakan persembahan. Tuhan tentu senang ketika kita menyatakan penyembahan, peribadahan kita kepadanya. Tetapi semuanya itu harus juga disertai dengan cara hidup yang benar. Harus disertai dengan sikap hidup yang benar. Sebab kita tidak bisa memisahkan ritual rohani kita dalam peribadahan kita dengan kehidupan kita setiap harinya. Peribadahan itu tidak terlepas dari kehidupan keseharian kita. Kita belajar tadi seperti umat Israel, bagaimana ibadah mereka dinilai sebagai kepura-puraan. Maka di saat ini saya katakan, marilah kita jangan membuat penyembahan kita, peribadahan kita, ataupun persembahan-persembahan kita di hadapan Tuhan hanyalah sebagai rutinitas saja, sebagai checklist kita untuk datang beribadah saja, tetapi peribadahan kita tidak berdampak. Melainkan kita lanjut pada poin yang ketiga, kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah yang ditampakkan, yang nyata terlihat, yang dirasakan, dan juga berdampak bagi perubahan hidup kita. Tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi kehidupan sesama kita yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada akhirnya hendaklah di dalam peribadahan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan karena rutinitas saja, apalagi sebagai formalitas, sebagai satu kemunafikan di hadapan Tuhan. Dan jika ada dosa pelanggaran dalam kehidupan kita yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita, mari kita selesaikan dulu. Kita bertobat di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunannya, dan mari kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Kiranya Roh Kudus menolong dan menyertai kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli, dan dengan hati dan mulut kita masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita.
lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bapa Tuhan, dimuliakan namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakan namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita. Namun sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan firman-Nya dari Yesaya pasal 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sambil menyatakan rasa syukur, kita memuliakan Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja
syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang ayat 1 sampai persembahan selesai. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jaga lajumu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat 2 oleh kantornya. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Semuanya. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan mendengarkan persembahan dari tim Kolintang Jemaat Biringkanaya. Kepada tim Kolintang disilahkan.
Yang indah yang dinyatakan bagi Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita satu dalam syafaat dan syukur, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, tak hentinya ya Tuhan kami mengucap syukur di hadirat akan Tuhan, di mana Engkau yang begitu baik, yang terus memelihara kehidupan kami, menyertai kami sampai di hari ini. Segala baik boleh kami nikmati. Di hari ini kami boleh dihantarkan bersama, menyatakan pujian dan syukur kami di tempat ini bersama-sama saudara-saudari seiman. Terima kasih pula ya Tuhan oleh perkenanan Tuhan. Berkat Tuhan boleh dinyatakan bagi kami sekalian. Secara rohani kami terberkati, tidak hanya lewat pujian yang memuji memuliakan akan nama Tuhan, tetapi juga lewat firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang dinyatakan bagi kami terus menjadi pegangan kami, untuk kami lekatkan dalam kehidupan kami, dan untuk kami praktekkan setiap harinya. Bahwa peribadahan yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah sekedar peribadahan yang sifatnya seremonial, ataupun yang hanya aktivitas religius saja, tetapi ya Tuhan, ibadah yang juga boleh dinyatakan lewat keseharian kehidupan kami.
Roh-Mu yang kudus ya Tuhan yang akan memateraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap pribadi. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah di saat ini. Tentunya berkat campur tangan Tuhan yang juga Tuhan telah memakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberi diri di dalam menunjang, di dalam mendukung pelayanan ibadah di jam 9 saat ini secara khusus ya Tuhan. Tuhan Kau memberkati organis Kantoria, memberkati operator dan tim multimedia. Engkau memberkati pula Koster, memberkati persembahan pujian yang boleh dilayankan oleh tim Kolintang, bahkan memberkati tiap hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat yang telah memberi diri dalam pelayanan ibadah di saat ini. Termasuk kami semua ya Tuhan, yang boleh datang beribadah di saat ini, Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan, menyerahkan persekutuan kami, Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya di tempat ini. Tuhan menghadirkan jemaat-Mu tentunya dengan satu maksud untuk menjadi keberkatan. Maka biarlah jemaat Tuhan di tempat ini terus diberkati di dalam pelayanan dan kesaksian. Teruslah nama Tuhan yang dinyatakan sebagai puji dan kemuliaan. Bapa di sorga, kami mau berdoa, mengucap syukur bersama dengan saudara-saudari kami, yang mana ya Tuhan di hari ini, bahkan juga seminggu ke depan, mereka boleh merasakan sukacita atas ketambahan usia yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tentunya kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami, baik secara pribadi maupun yang berulang tahun dalam kehidupan rumah tangga, ulang tahun perkawinan. Tuhan Kau memberkati Agatha Oktaviani, Irwanto Lili Pasali, Martin Tapi, Regina Rante Pasau, Regina, Ida, Wilson Jovan Kadang, Atalia Livana, Azalia Philadelphia, Margareta Boroalo, Kevin Selo Raintung, Michael Noldi Rantelino, Noverel Ernesto, Sri Favania Yulsen, Vanessa Geteko, Tansa Novanto R. Parinding, Michelle Alan Manggiwa, Elsiana Sari Tandilolo, Anton Rusli L, Giovanco Daniela Dolong, Rili Priscilla Aris, Dwi Yodra Virgia Lolo, Sumardi Palangan, Fendi, Yensi Novelia Tipo, Lambertus, dan juga Novelira Masuli. Bahkan mereka yang ya Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Biarlah ya Tuhan sukacita mereka Tuhan Engkau yang sempurnakan segala harap dan doa di hadapan Tuhan. Tuhan akan nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang oleh perkenanan Tuhan mereka boleh merasakan berkat baik untuk kenaikan pangkat, penyelesaian studi, mendapatkan pekerjaan, ataupun yang Tuhan boleh pulihkan dari sakit dan kelemahan tubuh. Bahkan banyak berkat Tuhan, keberhasilan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat segala sukacita dan syukur mereka. Bahkan hari-hari depan mereka ya Tuhan, terus berada dalam campur tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga di saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan saudara-saudari kami yang di saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, ataupun juga di dalam proses pemulihan, baik yang ada dalam perawatan di rumah sakit maupun yang ada dalam perawatan di rumah. Tuhan memberkati Aliansa Kondongan, cucu dari Bapak JP Kondongan yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Tuhan memberkati Ibu Rusen Tombi, adik dari Nyonya Meti Borong. Tuhan memberkati Bapak Yusuf Sampelobo di Rumah Sakit Cahaya Medika yang saat ini selesai operasi. Tuhan memberkati dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati Aulia, cucu dari Bapak Tangke Allah yang berada di rumah. Memberkati Bapak Simon Somalinggi, Bapak Titus Karuru, Ibunda dari Nyonya Sarah Palungan di Toraja, Ibunda dari Bapak Karel Tupu, Nenek Andin di rumah, dan juga Nenek Naro Besan dari Ibu Katrina Palungan yang dirujuk dari Toraja. Bahkan mungkin ada di antara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh ya Tuhan.
Biarlah lawatan cinta kasih-Mu yang bekerja di dalam kehidupan mereka, bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kesembuhan dan pemulihan yang sempurna sedang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau di saat ini pula kami teringat untuk bersama-sama mendukung di dalam doa bagi saudara-saudari kami yang oleh seizin Tuhan, Engkau mengizinkan pergumulan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami keduka-citaan akibat ditinggal pergi oleh kekasih-kekasih mereka. Biarlah ya Tuhan, penghiburan dan penguatan yang sejati Tuhan nyatakan. Tuhan berkati dan menyatakan penghiburan bagi keluarga Bapak Nicholas Haurisa. Tuhan memberkati dan menghiburkan keluarga Bapak Birman Talasa. Tuhan juga menghiburkan dan menguatkan keluarga Bapak Agustinus Solon, Bapak Joni Solon, dan juga Nyonya Damari Solon. Tuhan, kami percaya Engkau yang menjadi sumber penghiburan, penguatan yang sejati bagi umat Tuhan yang saat ini sedang berada dalam duka cita. Biarlah ya Tuhan lawatan kasih-Mu yang hadir menopang kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa pula bagi pelayanan dan kesaksian yang boleh terus dilayankan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Ada begitu banyak pelayanan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian pelayanan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini, baik pelayanan ibadah, pelayanan baptisan, bahkan juga pemberkatan nikah dan setiap pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan di dalam setiap pelayanan yang akan berlangsung, baik dalam sakramen baptisan bagi anak kekasih Gavariel Kenas Richard, anak dari Bapak Richard Demas dan Ibu Dian Leris Kurniati, baptisan bagi anak kekasih Liora Reva Gavriel Rerung, anak dari Bapak Robertus Roy Rerung dan Ibu Milka Saludung. Masing-masing ya Tuhan akan dilayankan baptisan bagi anak-anak kami ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami, termasuk di dalam pelayanan yang akan dilangsungkan. Juga Tuhan memberkati setiap rencana dan pelayanan dalam rangkaian pemberkatan nikah bagi anggota jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di Morowali, yang akan dilayankan bagi saudara Anton Tutu Sarapang dengan saudari Noviani Dali yang dalam rencana pelaksanaan pada tanggal 7 November nanti. Dan juga bagi saudara Samson Kadang dan saudari Indan, anak dari Bapak Daud Kadang, yang akan dilangsungkan pada tanggal 5 November. Tuhan, kami percaya segala yang boleh dirancangkan tentunya untuk menyatakan satu kesukacitaan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dalam kehidupan mereka, setiap rencana, setiap proses yang akan dilakukan, di sana ada campur tangan Tuhan. Sehingga prosesi ini akan berlangsung dengan baik, rumah tangga yang baru boleh tercipta, dan juga rumah tangga yang baru ini memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk pelayanan yang akan dilayankan oleh PWGT Jemaat Biringkanaya, baik sebagai persiapan ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur, maupun juga dalam persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap persiapan yang ada. Tuhan memberikan kuat dan sehat, Tuhan memberikan hikmat, bahkan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan, supaya setiap kegiatan pelayanan yang akan dilangsungkan ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami tentunya membawakan kehidupan segenap kami ketika kami akan menjalani hari-hari kami ke depan dalam setiap tugas kerja pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun memelihara kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami terus diberkati oleh hikmat daripada Tuhan sendiri, dan memberkati gereja Tuhan, Gereja Toraja, Jemaat Biringkanaya di tempat ini, Gereja Toraja secara keseluruhan, bahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu memberi hikmat, supaya setiap pelayanan dan kesaksian kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang datang berdoa, seraya juga menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan.
Biarlah persembahan yang kami nyatakan dengan syukur dan sukacita ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kami manfaatkan kembali dalam pelayanan di mana persembahan ini dibutuhkan. Apa yang masih ada pada kami Tuhan berkati, berikan kami kebijaksanaan di dalam mengelolanya demi kebutuhan hidup kami setiap hari dan juga memampukan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Ini kami ya Tuhan yang datang berdoa, mengucap syukur dan bermohon, biarlah Tuhan Engkau yang mendengarkan. Ampuni salah dan dosa kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa di hadapan Allah Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Panitia Natal PPGT Jemaat Biringkanaya mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi parkir di semua jam ibadah. Dimohon sidang jemaat menyambut dengan penuh sukacita. Penekanan warta jemaat, kita boleh lihat pada halaman 4, bahwa Minggu tanggal 6 November tahun 2022 pada ibadah jam 9 di Jemaat Biringkanaya, pelayan firman adalah Pendeta Bonar Gultom, Master Teologia. Beliau adalah Ketua PGI. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Iin Julfanti Sasela Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk hidup dalam pertobatan melalui pembaruan hidup yang bertumbuh dalam iman dan kasih. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, basuhlah, bersihkan dirimu, nyatakanlah pertobatan yang sungguh, berilah dirimu dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga tetap bertumbuh dalam iman dan kasih. Ya, kami memberi diri kami untuk dibaharui. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Bersyukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita menyembahnya di dalamnya. Sebagian dari hamba-hamba Tuhan diperkenankan menjadi alatnya untuk melayani Dia. Diberkatilah setiap kita yang telah mengabdikan diri bagi Tuhan dalam kebaktian ini. Dan menutup ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang telah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang